Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas latihan ulangan. Mata pelajarannya adalah Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH kelas 5 semester yang pertama. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan latihan ulangan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Perhatikan pada bagian yang pertama. Berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Salah satu manfaat adanya tanaman obat di pekarangan rumah adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Dapat dijadikan sebagai obat tradisional, B. Dapat dijadikan sebagai obat modern, C. Rumah lebih indah, dan D. Rumah lebih nyaman. Jawaban yang tepat adalah A. Dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Yang kedua, seorang pengamis yang memakai pakaian compang-camping tidak menunjukkan hidup sederhana tetapi titik. Pilihannya adalah A. Menunjukkan kedermawanan, B. Menunjukkan kemiskinan, C. Menunjukkan kekikiran, D. Menunjukkan kekayaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menunjukkan kemiskinan. Soal nomor 3. Keadaan lingkungan yang tidak seimbang sehingga dapat menyebabkan kematian dan kepunahan makhluk hidup disebut titik-titik. Pilihannya A. Pencemaran lingkungan, B. Pengelolaan bencana, C. Lingkungan biotik, dan D. Lingkungan abiotik. Maka jawaban yang tepat adalah A. Pencemaran lingkungan. Soal nomor 4. ISPA adalah infeksi terhadap titik-titik. Pilihannya A. Saluran pernapasan, B. Saluran pencernaan, C. Otak, dan D. Lambung. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saluran pernapasan. Soal nomor 5. Kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar disebut titik-titik. Pilihannya A. Remediasi, B. Erosi, C. Lingkungan biotik, dan D. Lingkungan abiotik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Remediasi. Soal nomor 6. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara adalah titik-titik. A. Asap dan kebakaran hutan, B. Minyak yang tumpah di tanah, C. Pembuangan limbah pabrik di sungai, dan D. Menumpuknya sampah organik. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Asap dan kebakaran hutan. Soal nomor 7. Komponen lingkungan yang berupa makhluk hidup seperti jamur, tumbuhan, dan hewan disebut titik-titik. Pilihannya A. Komponen lingkungan biotik, B. Pencemaran lingkungan, C. Komponen lingkungan abiotik, dan D. Bencana alam. Jawaban yang paling tepat adalah A. Komponen lingkungan biotik. Soal nomor 8. Salah satu penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah titik-titik. Pilihannya A. Asap dari kebakaran hutan, B. Pembuangan limbah pabrik di sungai, C. Minyak yang tumpah di tanah, D. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Maka jawabannya adalah D. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Soal nomor 9.
Di antara perilaku berikut yang berpengaruh terhadap keindahan lingkungan sekitar adalah titik. A. Tepat waktu datang ke sekolah. B. Membuang sampah ke tong sampah. C. Memakai pakaian seragam. Dan D. Membantu teman mengerjakan tugas pelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Membuang sampah ke tong sampah. Soal nomor 10. Perilaku seseorang yang merokok di dalam angkutan umum adalah titik-titik. Pilihannya: A. Sangat baik dan ramah lingkungan. B. Kurang sopan dan tidak ramah lingkungan. C. Sangat terpuji. Dan D. Patut ditiru. Jawaban yang tepat adalah B. Kurang sopan dan tidak ramah lingkungan. Soal ke-11. Jika kamu merasa telah meraih prestasi yang membanggakan, sebaiknya titik-titik. Pilihannya: A. Berpaya-paya dengan cara menghambur-hamburkan uang tabungan. B. Berdiam diri karena prestasi itu belum tentu membuat kamu senang. C. Mensyukuri prestasimu itu karena merupakan nikmat dan karunia Tuhan. D. Merasa sangat bangga dengan cara memuji sendiri di hadapan teman. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mensyukuri prestasi itu karena merupakan nikmat dan karunia Tuhan. Soal nomor 12. Sikap yang perlu dikembangkan berkaitan dengan pola hidup sederhana adalah sebagai berikut, kecuali A. Menghargai orang lain yang hidup secara sederhana. B. Meneladani orang tua kita yang hidup secara sederhana. C. Senang dalam menerapkan pola hidup yang teratur dan sederhana dalam kehidupan. C. Selalu berusaha untuk tampil beda dari orang lain. Maka jawabannya adalah D. Selalu berusaha untuk tampil beda dari orang lain. Soal nomor 13. Perilaku berikut ini yang tidak menunjukkan pola hidup sederhana adalah titik-titik. A. Menghargai perilaku orang lain yang menerapkan hidup sederhana. B. Senang meneladani orang tua kita yang hidup secara sederhana. C. Memakai pakaian seragam serba baru sesuai peraturan sekolah. Dan D. Berbelanja sesuai keperluan dan tidak secara berlebihan. Jawabannya adalah C. Memakai pakaian seragam serba baru sesuai peraturan sekolah. Soal nomor 14. Seorang pengusaha yang selalu menghambur-hamburkan uang berarti titik-titik. Pilihannya: A. Dermawan. B. Hebat. C. Kikir. D. Boros. Jawaban yang tepat adalah D. Boros. Soal nomor 15. Daun sirih biasanya digunakan untuk kelengkapan nginang. Nama latin daun tersebut adalah titik. A. Kaempferia galaga. B. Citrus aurantifolia. C. Tinospora cirespa L. Dan D. Piper betel. Maka jawaban yang tepat adalah D. Piper betel. Nomor 16. Dalam bahasa Sumba, kencur dikenal dengan nama titik-titik. Pilihannya: A. Cikur. B. Cekir. C. Ceko. D. Cekuh. Jawaban yang tepat adalah B. Cekir. Soal nomor 17. Asal mula tanaman nanas adalah dari negara titik-titik. A. Amerika. B. India. C. Brasil. Dan D. Indonesia. Jawaban yang tepat adalah C. Brasil. Soal nomor 18. Tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk menghentikan darah ketika mimisan adalah titik-titik. Pilihannya: A. Daun salam. B.
B. Jahe, C. Brotowali, D. Daun sirih. Jawaban yang tepat adalah D. Daun sirih. 19. Hidup sederhana harus sudah ditanamkan sejak titik-titik. Pilihannya A. Dewasa, B. Remaja, C. Bekerja, D. Usia dini. Jawabannya adalah D. Usia dini. Soal nomor 20. Berikut ini yang tidak termasuk perilaku hidup sederhana adalah: pilihannya A. Memakai seragam saat bersekolah, B. Belanja sesuai dengan kebutuhan, C. Membuang sampah ke sungai, dan D. Menggunakan produk dalam negeri. Maka jawabannya adalah C. Membuang sampah ke sungai. Nomor 21. Upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut kecuali pilihannya A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Ikut aktif dalam kerja bakti di desa, C. Melakukan reboisasi, dan D. Menggunakan seragam sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Menggunakan seragam sekolah. Soal nomor 22. Salah satu tujuan dari penanggulangan pencemaran lingkungan adalah titik-titik. Pilihannya A. Terjadinya pola hidup yang konsumtif, B. Munculnya sifat dermawan, C. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan D. Terciptanya gaya hidup yang modern. Maka jawabannya adalah C. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Soal nomor 23. Di antara kondisi berikut yang menyebabkan pencemaran air adalah titik-titik. Pilihannya A. Asap pabrik dan kendaraan bermotor, B. Air sungai yang berminyak, C. Penggunaan pestisida yang berlebihan, dan D. Suara letusan gunung. Maka jawabannya adalah C. Penggunaan pestisida yang berlebihan. Soal nomor 24. Penanaman pohon pada hutan yang telah gundul disebut titik. Pilihannya A. Bioremediasi, B. Remediasi, C. Reboisasi, D. Urbanisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Reboisasi. Soal nomor 25. Tanaman yang rasanya pahit dan biasanya digunakan sebagai obat adalah titik-titik. A. Jahe, B. Kencur, C. Kunir, D. Brotowali. Jawaban yang tepat adalah D. Brotowali. Itulah soal-soal dari nomor 1 sampai dengan 25 untuk latihan ulangan PLH kelas 5 semester yang pertama. Semoga dapat membantu adik-adik semuanya. Maka mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.